Ya, shalom kekasih Tuhan. Senang sekali hari ini bisa menghadirkan Mana Surga. Dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua jemaat GBI, warga Imat Rajani di Kota Bontang, serta jemaat Betania Blessing di Kota Jambi, serta dimanapun anak-anak Tuhan berada, telah mendapatkan kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan telah menghentak kita masuk dalam penghujung tahun 2023, yaitu bulan Desember. Dan kalau sudah bilang soal bulan Desember, pasti kita akan ingat peristiwa di mana kita akan dibawa bersama-sama sebagai umat percaya, sebagai anak kerajaan, untuk memperingati kelahiran Raja segala Raja, Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Kelahiran Yesus itu adalah pernyataan kasih Allah akan seluruh umat manusia dan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap manusia yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Mesias dalam kehidupannya. Itu sebabnya ketika Yesus hadir ke dunia ini, dia sedang memberikan terang. Karena sebelum Yesus hadir, dunia ini penuh dengan kegelapan. Dan manusia tinggal di dalam kegelapan itu. Sehingga pikirannya gelap, perasaannya gelap, tidak punya hati nurani, dan kecenderungannya selalu berbuat jahat. Dengan hadirnya Yesus ke dunia ini, terlebih lagi ke dalam palungan hati saudara, maka membuat dia menjadi raja bukan sebagai bayi. Sehingga engkau akan berjalan di dalam terang. Karena Yesus atau Allah itu sendiri adalah terang. Dan dia memiliki kasih. Alkitab saya berkata dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang pertama, dikatakan di sana bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, karena telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Jadi pada waktu panen orang bersorak-sorak. Demikianlah peristiwa kelahiran Yesus yang membawa terang harusnya membawa sukacita dalam hidup setiap kita. Saudara harus menjadi pribadi yang bersukacita karena kita punya jaminan hidup di dalam terang itu. Dan terang itu adalah kasih Allah. Dan karena Allah adalah kasih, Allah itu bukan yang punya kasih Bapak Ibu ya, tapi Allah itu adalah kasih. Kalau Allah punya kasih, lihat kebandelan dan kenakalan dan kejahatan manusia yang selalu bikin jahat minta ampun, bisa habis kasihnya. Dan ketika Allah berhenti mengasihi, maka Allah sedang berhenti menjadi Allah. Nah, karena dia bukan Allah yang punya kasih, tapi Allah itu kasih. Kasih itu ya Allah. Dan kehadirannya membawa terang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka terang itu datang kan Bapak Ibu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Binasa itu apa? Terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan yang namanya hidup yang kekal itu adalah kembali bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Itu hidup yang kekal. Dan yang menarik sekali Bapak Ibu, Tuhan ingin membuat Anda hidup di dalam terang, jangan di dalam kegelapan. Apa cirinya bahwa Anda hidup di dalam terang? Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-10 menjelaskan di sana seperti demikian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Dari ayat ini saya teringat seorang tokoh yang ikut terlibat dalam peran kelahiran Sang Mesias ya, pada awal-awal Masehi yang lalu, di mana Raja Herodes yang lahir tahun kurang lebih 76 sebelum Masehi sampai tahun 2 sebelum Masehi, Herodes Agung I. Ini adalah orang yang betul-betul jahat Bapak Ibu kasih. Dia adalah orang yang tinggal di dalam kegelapan. Herodes memang mati, tapi rohnya itu ada sampai sekarang. Dan dia ingin menguasai semua orang, khususnya yang mengaku anak Tuhan, supaya tinggal di dalam kegelapan. Dengan cara apa? Menyusupkan roh dalam tanda petik Herodes ke dalam dirinya. Ya, Raja Herodes Agung I ini raja yang betul-betul tinggal di dalam kegelapan. Kenapa? Karena dia sangat membenci semua orang yang berusaha ingin mengambil tahtanya atau jabatannya. Bahkan dia tidak segan-segan ingin melenyapkan Sang Mesias, raja orang Yahudi yang dikabarkan baru lahir pada saat itu. Dan menarik sekali, Raja Herodes ini satu raja yang betul-betul jahat Bapak Ibu. Dia menguasai pemerintahan pada masa itu dengan tangan diktator. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh Mariamne I, istrinya yang itu bersama dengan mertuanya Alexander, dibunuh karena diisukan akan menguasai atau merebut tahtanya. Bahkan juga Alexandros ya, dan Arkeolepos juga anak daripada Herodes I ini
itu juga dibunuh karena diisukan akan mengambil tahta daripada Herodes Agung I ini. Yang namanya Herodes ini pasti jahat Bapak Ibu. Dan itulah orang yang tinggal di dalam kegelapan. Tidak tahu apa yang harus dia jalanin, dan yang penting dirinya sendiri enak dan senang, tidak peduli orang lain. Bagaimana kehadiran Yesus hadir pada masa itu disambut oleh Herodes dengan sifat jahatnya. Saya rindu supaya anak-anak Tuhan di Bontang dan di Jambi serta dimanapun Anda berada, waspadai tentang roh Herodes ini yang berusaha untuk menggeser posisi Yesus sebagai raja dalam hidup saudara. Dia ingin masuk dalam hidup saudara. Yesus yang harus jadi raja dalam hidup kita. Dia ingin mengambil ego saudara. Dia mengambil keakuan kita. Dia juga ingin mengambil semua sifat-sifat buruk kita. Orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang yang betul-betul ingin menyingkirkan sinar itu dalam hidupnya. Anda pernah melihat bagaimana seorang yang digigit anjing yang punya virus rabies, dia paling takut dengan sinar dan terang. Dia suka dalam kegelapan. Nah, orang yang sudah tergigit oleh virus Herodes, dia tidak suka dengan namanya perbuatan terang. Pikirannya gelap dan selalu berbuat yang cemar. Bahkan dia menghalalkan segala macam cara hanya untuk mempertahankan egonya dan tahta di dalam hidupnya. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang hidup di dalam daging ini adalah hidup oleh iman pada anak Allah yang telah mati dan telah mengasihi aku. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita melalui Rasul Paulus. Saudara menyambut dia dan betul-betul mau menyembah dia. Karena ciri orang yang menyambut Yesus sebagai raja dalam hidupnya adalah dia mau takluk. Dengan cara apa takluk? Menyembah dia. Saudara kekasih, penyembahan kita adalah bagian di mana kita diajar lewat pesan Natal atau kelahiran Yesus punya gaya hidup sebagai seorang penyembah. Bukan cuma sekedar penyembahan, dan juga penyembahan cuma sekedar di bibir seperti Herodes katakan kepada orang Majus. Carilah dia, kalau udah ketemu kabarin saya supaya saya pun turut menyembah dia. Padahal cuma kamuflase saja, dan tidak sadar hidup kita pun juga kamuflase. Kita secara fisik datang ke gereja seolah-olah menyembah dia, tapi perbuatan kita tidak menyembah Yesus. Itu bukti masih ada roh Herodes dalam diri kita. Kita nggak mau ada orang lebih diberkati daripada kita. Kita tidak mau orang lebih enak daripada kita. Kita tidak mau ada orang yang lebih merasa mendapatkan kemurahan dan kemudahan lebih daripada kita. Itu roh Herodes, Bapak Ibu kasih. Jangan sambut kelahiran Yesus di bulan ini, tahun ini dengan roh Herodes, karena itu akan membuat Anda tersingkir. Herodes itu tidak akan tahan lama, Bapak Ibu, dan tahtanya akhirnya tergoyangkan. Itu sebabnya orang yang menjadikan Yesus bertata dalam hidupnya, dia dan keturunannya akan hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Sambutlah Yesus dengan hati yang tulus. Sambutlah Yesus seperti Yusuf dan Maria, seperti orang Majus, seperti gembala-gembala di Efrata, di mana mereka bisa melihat ternyata hidupnya waktu menjadikan Yesus Tuhan, apalagi orang Majus. Orang pintar mau menyembah seorang anak yang berumur diperkirakan 2 tahun pada waktu itu. Dan betul-betul Bapak Ibu, Herodes ini harus dijauhkan dari kita. Herodes rela menabrak firman Tuhan hanya untuk egonya. Terbukti apa? Dia tahu, dia panggil ahli-ahli Taurat, dia panggil tua-tua agama pada masa itu untuk apa? Untuk mendengar apa kata nubuatan Nabi dan jelaskan di Bethlehem akan lahir sang Mesias. Dan akhirnya Herodes sengaja membunuh semua bayi laki-laki yang umur 2 tahun ke bawah hanya untuk tidak mau ada raja selain dia di dalam hidupnya. Dia rela sengaja melanggar firman Tuhan hanya untuk ego dan tahtanya. Ya, jika Yesus hadir dalam hidupmu sebagai Raja, engkau menyambutnya dengan hati yang sangat antusias dan mengasihi dia, maka sungguh-sungguh engkau akan berkata kepada hatimu bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Raja yang aku sembah, dan kau mengikuti perintahnya dan tidak melanggar atau menabrak firman-Nya. Kita ini seringkali dengar firman, tapi seringkali kita langgar. Itu roh Herodes, Bapak Ibu. Mari kita belajar dari pribadi yang menyambut Yesus dengan antusias, yang mau melakukan firman Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Maka hidup Anda akan menunjukkan citra sebagai orang Kristen. Sehingga nggak ada lagi orang bilang, orang Kristen kok gitu, diakones kok gitu, di pelayan Tuhan kok gitu, oh pelayan mimbar kok begitu. Wataknya jelek di setiap orang. Kenapa? Karena sengaja nabrak firman. Sudah tahu hidup Anda dalam terang, memiliki firman dan mengasihi Tuhan, tidak bisa kegelapan, maka saat itulah kita akan menunjukkan pribadi yang menyembah Tuhan. Sambutlah Yesus, kedatangannya sebagai Mesias, yang mengambil ego dan kekerasan hati saudara, supaya saudara menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan, dan menyambut Natal mendapatkan perkenanan Tuhan. Doa saya supaya berkat dan sepanjang Natal ini, anugerah kemuliaan Tuhan menyertai saudara kekasih. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Pribadi Allah ada dalam saudara, jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari Malinau, Kalimantan Utara, saya sampaikan mana surga ini. Tuhan Yesus berkati, doa saya untuk Anda semua. Shalom.